Halo semua, jadi saya Muhammad Rifan Adrian akan menjelaskan terkait sistem peredaran darah di jantung. Jadi sistem peredaran darah itu dimulai saat kita menghirup nafas. Jadi udara yang berisikan oksigen masuk melalui hidung atau mulut dengan melewati beberapa bagian di dalam hidung. Yang pertama itu ada faring, laring, dan trakea atau yang biasa kita sebut tenggorokan. Nah, udara akan masuk melewati sini terlebih dahulu dan akhirnya masuk ke dalam paru-paru. Mungkin di sini kita untuk mengilustrasikan bagian atas kita buat dulu ilustrasi. Tubuh bagian atas. Tubuh bagian atas. Lalu tubuh bagian di atas ini lalu kita buat paru-parunya. Lalu kita buat jantungnya dulu. Nah, jadi dari tubuh bagian atas masuk nih udara yang berisikan oksigen masuk ke dalam paru-paru, kan? Di paru-paru ini masuk dia ke bronkus. Nah, bronkus itu kan dia memiliki dua paru-paru nih, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Nah, dia bercabang lagi di dalamnya atau yang kita sebut bronkus, bagian bronkus. Bronkus itu isinya cabang-cabang gitu. Terus nanti setelah dia masuk ke bronkus atau cabang-cabang percabangan tersebut, dia akan masuk dalam lagi ke alveolus atau kantung kecil. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas dan karbon dioksida. Jadi oksigennya akan masuk nanti sampai ke kapiler darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan saat kita menghirup nafas tubuh bagian bawah. Nah, jadi udara tadi yang udah masuk ke alveolus, dia akan masuk ke serambi kiri. Terus dulu, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Udara dari oksigen udara dari alveolus akan masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, serambi kiri ini kan yang bersama-sama kita sudah ketahui, serambi kiri ini gunanya untuk menampung darah-darah bersih atau darah-darah yang berisikan oksigen ke dalam jantung. Nah, setelah masuk ke serambi kiri, setelah masuk ke serambi kiri yang merupakan penampung darah-darah bersih atau darah yang berisikan oksigen, darah ini akan masuk ke bilik kiri dengan bantuan katup bikuspid yang menghubungkan antara serambi kiri dan bilik kiri. Nah, setelah darah sudah mencapai bilik kiri, darah ini akan diedarkan atau disalurkan ke seluruh tubuh. Oleh siapa? Oleh pembuluh darah terbesar di jantung atau aorta. Ini nggak apa-apa ya tabrakan karena emang dia tuh pengedaran darahnya sangat panjang ke seluruh tubuh. Jadi nggak apa kita tulisnya kayak gini. Jadi aorta dia tuh pengedar darah bersih ke seluruh tubuh. Oh ya, sebelumnya sekedar info,
bilik kiri ini termasuk bilik yang paling tebal, yang memiliki dinding paling tebal dari bilik-bilik dari dibanding bilik kanan, karena dia tugasnya kan ekstra untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah itu bisa disalurkan seluruh tubuh dengan aorta atau pembuluh darah terbesar. Nah, ada lagi nih. Jadi darah yang disalurkan, nah ini bercabang lagi nih. Jadi aorta ini akan bercabang. Nah, cabang yang pertama itu kita sebut arteri superior ini apa? Jadi mungkin dari gambarnya aja kalian bisa mengetahui bahwa ini tuh yang mengedarkan darah ke tubuh bagian atas, lebih tepatnya leher dan kepala. Jadi dia yang menyalurkan darah ke tubuh bagian atas. Nah, bercabang lagi nih aortanya ke bawah, tubuh bagian bawah. Bercabang lagi nih arterinya, aortanya. Jadi arteri inferior. Nah, setelah tadi darah-darah yang berisikan oksigen atau darah bersih sudah diedarkan ke seluruh tubuh, darah kotor tadi akan masuk ke bilik kanan. Serambi kanan. Serambi kanan kan tugasnya menampung darah-darah kotor yang berisikan karbon dioksida. Nah, lalu setelah diserambi kanan pasti dia langsung alirin darahnya ke bilik kanan atau memompa darah kotor kembali ke paru-paru. Ini disalurkan oleh arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis ini adalah pengalir darah-darah kotor kembali ke paru-paru. Nah, sebelumnya pengedar darah kotor dari tubuh bagian bawah itu disebut, itu kerjaannya vena inferior. Dan dari tubuh bagian atas yang ambil darah kotornya itu kerjaannya vena superior. Jadi dia mengambil darah kotor dari tubuh bagian bawah. Kalau vena superior dia mengambil darah kotor dari tubuh bagian atas. Jadi mungkin cukup segini saja penjelasan saya tentang sistem peredaran darah. Kuncinya sistem peredaran darah ini akan terus berjalan di tubuh kita selama kita menghirup nafas dan membuang nafas. Jadi prosesnya dimulai dari pengambilan darah yang bersihkan darah bersih dari tubuh bagian atas atau dari hidung kita masuk ke paru-paru, bronkus, bronchiolus, alveolus, terus dia akan masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Terus setelah masuk ke vena pulmonalis, dia masuk ke serambi kiri. Serambi kiri menampung darah bersih, terus dia masuk ke bilik kiri melalui katup bikuspid. Terus darah yang udah siap nih untuk dipompa oleh bilik kiri akan disalurkan oleh si pembuluh darah terbesar, yaitu aorta. Aorta ini saking besarnya dia bercabang menjadi arteri superior yang mengedarkan darah ke tubuh bagian atas, dan arteri inferior yang mengedarkan atau menyalurkan darah ke tubuh bagian bawah. Nah, setelah sampai di tubuh bagian bawah, darah bersihkan oksigen ini maka akan diangkut lagi darah-darah kotor, darah-darah yang berisi karbon dioksida dibawa ke serambi kanan atau vena inferior. Dibawa ke serambi kanan untuk dikembalikan lagi ke paru-paru. Serambi kanan jadi serambi kanan ini menampung darah kotor, darah karbon dioksida, dan bilik kanan ini dipompa lagi, memompa darah ke paru-paru. Nah, pengedarnya atau pengalirnya itu
kerjaannya sih arteri pulmonalis yang mengedarkan darah kembali ke paru-paru. Nah terus pembawa darah kotor dari tubuh bagian bawah itu tugasnya si vena inferior. Nah kalau tubuh bagian atas yang bawa darah kotornya itu si vena superior. Jadi dia bawa ke selangkah kanan kiri kanan. Jadi mungkin segitu saja penjelasan saya tentang sistem peredaran darah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan men-zoom gambar saya yang telah saya buat.